إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita singgung bahwa yang namanya kematian adalah musibah, tetapi musibah yang pasti akan menimpa setiap orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wal jinnu wal insu yamutun, kata Nabi. Jin dan manusia semuanya akan mati. Hanya Allah yang hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musibah yang sangat dahsyat, musibah yang sangat mengerikan, dijuluki oleh Nabi dengan hadimul ladzat, yang akan meruntuhkan kelezatan, menghancurkan kelezatan dunia seluruhnya. Setelah seseorang merasakan hararatul maut, setelah merasakan mararatul maut, pahitnya kematian, maka dia tidak lagi merasakan sedikit pun dari kenikmatan dunia. Dia sadar ketika itu bahwa dunia ini fata morgana, tidak ada apa-apanya. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berharap mati. Imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira, wa imma musian fala'allahu an yasta'tib. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian berharap mati. Bisa jadi kalian orang baik, maka bertambahnya umur akan bertambah kebaikan. Atau engkau orang jelek, bertambahnya umur akan bertambah kesempatan bertaubat. Sehingga la yatamannayanna ahadukumul maut. Di samping itu mereka menganggap bahwa itu adalah raha, padahal itu musibah. Demikian pula dari sisi lain, kalau dia orang baik akan bertambah kebaikannya dengan umur. Kalau orang jelek akan panjang kesempatannya untuk bertaubat.
Allah sebutkan dengan musibah pada ayat dalam surat Al-Maidah ayat 106, fa'asabatkum musibatul maut. Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tadhkirahnya di halaman 4, fal mautu huwal musibatul uzma. Kematian itu adalah musibah yang paling besar. Raziyatul kubra, kejelekan yang sangat besar. Qala ulama'una, berkata ulama kami, kata beliau, wa a'zama minhu al-ghaflah anhu. Tetapi musibah yang lebih besar dari itu adalah melalaikannya. Berarti maut, kematian, musibah besar. Tetapi musibah yang lebih besar adalah orang yang melupakannya. Wal i'rad an dzikrihi, yang berpaling dari mengingatnya. Wa qillatit tafkiri fih, yang tidak mau berfikir tentangnya. Wa tarkal amal bihi, dan tidak mau mengamalkan untuknya, tidak mau beramal untuk menuju mati. Maka ini a'zam musibah, ini lebih besar lagi musibahnya. Kematian musibah. Tetapi musibah yang lebih besar adalah ketika seseorang melalaikannya, melupakannya, tidak mempedulikannya. Wa fi khabarin, masih kata Qurtubi rahimahullah, wa yurwa, dan diriwayatkan, law annal bahaim ta'lam al-mauta kama ta'lamun ma akaltu minha saminan. Kalau binatang-binatang ternak itu mengetahui kematian seperti kalian mengetahui kematian, niscaya kalian enggak makan dari binatang ternak itu yang gemuk-gemuk. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau binatang ternak itu tahu kematian seperti kalian mengetahui kematian, niscaya binatang-binatang tersebut akan kurus, enggak ada yang gemuk. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja bagi orang mukmin, di samping dia mendapatkan musibatul maut, tetapi itu adalah perjumpaan dengan Allah. Itu adalah jalan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga yang namanya kematian bagi orang mukmin akan jadi kebaikan. Akan jadi kebaikan. Musibah yang membawa kebahagiaan bagi orang mukmin. Tetapi bagi orang kafir, kematian adalah musibah di atas musibah, yang mengantarkan kepada musibah yang lebih besar, yang mengantarkan kepada musibah yang lebih besar. Dari kematian sudah musibah besar bagi dia, menghancurkan segala kenikmatan dunianya dan sakitnya. Setelah itu di kuburnya dia akan mengalami adab kubur. Kuburannya menjadi hufratun min hufarin nar, menjadi belumbang dari belumbang-belumbang neraka. Dan itu belum akhir, belum selesai. Masih menunggu adab yang lebih besar setelah kebangkitan nanti. Dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, asyaddal adab. Bagi orang yang beriman, kematian mau tidak mau harus dirasakan untuk menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah bahwa malakul maut mendatangi Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, untuk mencabut ruhnya. Maka Ibrahim alaihi salam berkata, ya malakal maut, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi? Wahai malakul maut, apakah engkau pernah melihat kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Fa'araja malak al-maut, maka naiklah malakul maut menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan ucapan Ibrahim alaihi salam. Hal ra'aita khalilan yakrah, dikatakan hal ra'aita khalilan yaqbid ruha khalilihi, maka Allah berkata kepada malakul maut, katakan padanya, wa hal ra'aita khalilan yakrah liqa'a khalilihi,
Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu kekasihnya? Maka dibawa oleh malakul maut kepada Ibrahim alaihissalam. Allah berkata kepada, apakah engkau pernah melihat ada seseorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Maka Ibrahim langsung menyatakan, iqbud ruhi sa'ah. Cabutlah nyawaku sekarang juga. Karena ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari satu sisi, apakah kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi dari sisi lain, itu adalah pintu untuk perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan kepada malakul maut, sampaikan kepadanya, hal ra'aita khalilan yakrah liqa'a khalilihi. Apakah ada kekasih yang tidak suka untuk bertemu kekasihnya? Maka seorang mukmin merasakan sakit kadang-kadang. Wa bi'araqil jabin, dengan keringat di dahinya, merasakan sakit. Tetapi dia sabar. Dia tabah. Tidak mengucapkan kalimat kecuali kalimat yang baik. Tidak mengucapkan kalimat kecuali yang Allah ridhai. Karena dia tahu itu adalah pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sabar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Ma min mu'minin illa al-mautu khairun lahu." Tidaklah seorang mukmin pun kecuali kematian itu akan jadi baik buat dia. Tidak ada seorang mukmin pun illa wal mautu khairun lahu. Tidak ada seorang beriman pun kecuali kematian itu akan jadi baik buatnya. Dan Abu Darda masih membawakan dalilnya. Qala, kata Abu Darda, "Faman lam yusaddiqni fa innallaha yaqul." Siapa yang enggak percaya kepada aku, silahkan baca ucapan Allah bahwa Allah berfirman, "Wa ma 'indallahi khairun lil abrar." Wa ma 'indallah khairun lil abrar. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah baik buat orang-orang yang abrar. Khairun lil abrar. Buat orang-orang abrar, orang-orang mukmin, maka apa yang Allah persiapkan setelah kematian, apa yang Allah persiapkan di kehidupan nanti adalah pasti lebih baik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah sebutkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, daripada ula. Khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Dunia, setiap kenikmatan diiringi kesusahan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, silahkan. Kalian makan dengan nikmat ketika berlebih akan sakit. Demikian pula semua kenikmatan akan berujung kepada kelelahan, kecapaian, kesusahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada kenikmatan yang hakiki kecuali di dalam jannah. Qala, dikatakan oleh Qurtubi selanjutnya rahimahullah, dan Allah juga berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Janganlah mereka mengira, orang-orang kafir itu, kalau kami menunda, jangan dikira itu lebih baik buat mereka. Akan jadi lebih jelek buat mereka. Bertambah dosa mereka, bertambah kekafiran mereka, dan bertambah pula azab bagi mereka. Sehingga bagi orang mukmin berbeda dengan kematian bagi orang kafir. Bagi orang mukmin, walaupun ketika dia merasakan sakitnya itu dikatakan musibah, tetapi itu adalah pintu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Hayyan Ibn al-Aswad, al-mautu jisrun yusilul habib ilal habib. Sesungguhnya kematian itu jembatan yang menghubungkan antara habib dengan habib, yang dicintai dan yang dicintainya. Yang mencintai dan yang dicintainya. Seorang mukmin yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu adalah jalan, jembatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya.
Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, kalau sudah meyakini kematian pasti akan datang, dan kita tahu keadaannya bahwa itu pintu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang dikatakan orang yang cerdas. Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dalam keadaan menjaga dan menundukkan hawa nafsunya, dan dia berusaha untuk beramal, beribadah untuk nanti setelah mati. Memikirkan, mempersiapkan bekal untuk nanti setelah mati. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kuntu jalisan ma'a Rasulillah SAW. Kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Faja'a rajulun minal ansar. Datanglah seseorang dari kalangan Ansar. Fasallama 'alan Nabi, memberi salam kepada Nabi SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, orang beriman yang seperti apa yang paling baik, yang paling afdal? Qala, kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'min akyas. Kalau begitu mukmin yang seperti apa yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik dalam mempersiapkan menuju kematian. Ulaikal akyas. Ulaikal akyas, merekalah orang-orang cerdas yang ingat tentang kematian dan mempersiapkan untuk kematian. Wallah, sadaqa Rasulullah. Demi Allah, sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas orang yang tidak memikirkan kematian dan hari akhirat berarti dia tidak cerdas. Kehidupan dunia yang fana sementara, kalian bersungguh-sungguh padanya, berupaya, berusaha siang dan malam untuk mengumpulkan harta, terus menambah, memperbanyak, padahal setelah itu ditinggal mati. Sedangkan akhirat yang akan mendekat, dan kemudian kamu akan hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa tidak dipikirkan? Berarti dia tidak cerdas. Orang yang cerdas ketika ditanya banyak mana yang sementara dan yang selama-lamanya, akan segera berkata tentunya yang selama-lamanya. Lebih panjang, lebih kekal. Khairun wa abqa. Tapi kalau begitu, mana yang lebih dipentingkan? Orang cerdas akan mengatakan tentunya yang lebih panjang, lebih kekal, lebih afdal kami pentingkan. Dzalikumul akhirah. Itulah akhirat. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan hadis ini oleh Ibnu Majah dan juga dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang hasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kematian, yaitu kalimat yang sering kita dengar dan sering kita baca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Dan kita sering mendengarkan tafsirnya bahwa yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuh, dari Fudail bin Iyad, dari Ibnu Mubarak dan lain-lainnya, bahwa makna yang paling baik amalannya akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling cocok dengan sunnah. Ternyata ada tafsir dari As-Suddi rahimahullah bahwa Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ayyukum aktsara lil mauti dzikra. Kata Suddi, makna atau tafsir dari ayat ini adalah
Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang banyak mengingat kematian dan siapa yang melupakannya? Siapa yang terus ingat tentang kematian dan siapa yang ahsanus isti'dadan, siapa yang bagus dalam mempersiapkan menuju kematian? Siapa yang paling baik dalam berbekal untuk menuju mati? Wa minhu ashadda khaufan wa hadara, dan siapa di antara kalian yang paling takut dan khawatir dengan kematian? Jangan-jangan kematian datang aku belum siap. Jangan-jangan kematian datang aku belum beramal, belum bertaubat, belum beristighfar. Jangan-jangan kematian datang aku belum melaksanakan ini dan itu. Ini ujian. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dan tidak bertentangan antara tafsir ini dengan tafsir yang tadi. Walhamdulillah, bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya, siapa yang mengingat tentang kematian dan kemudian mempersiapkannya dengan akhlasul a'mal wa aswabuh, dengan amalan yang paling ikhlasnya dan paling cocok dengan sunnah. Mengingat kematian akan memberikan dampak yang baik, akan memberikan pengaruh yang positif pada seseorang. Dia akan mempersiapkan segala perkara yang dia akan mendapatkan manfaat nanti yaumul qiyamah. Ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, sedekahnya, amal salehnya. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, fa'lam anna dzikral maut yurisu istish'ar al-inzi'aj an hadhihi ad-dar al-faniyah. Ketahuilah bahwa mengingat mati akan mewariskan pada seseorang perasaan dalam hatinya tidak tentram di dunia yang fana ini. Dia rindu dengan akhirat. Tidak kemudian dia nyaman dengan dunia. Dia merasa gelisah. Karena ini perkara yang sementara, yang kemudian dia akan tinggal. Maka yang dipikirkan olehnya adalah akhirat. Wa tawajjuh fi kulli lahdatin ila daril akhiratil baqiyah. Orang yang mengingat mati akan selalu wajahnya berfikir atau menghadap kepada akhirat yang baqiyah, yang kekal. Thumma innal insana la yanfak an halatain. Kemudian juga, masih kata Qurtubi, manusia enggak lepas dari dua keadaan. Enggak lepas dari dua keadaan. Kalau enggak dalam keadaan sempit, berarti dalam keadaan luas. Kalau tidak dalam keadaan susah, berarti dalam keadaan mudah. Kalau tidak dalam keadaan nikmah, berarti dalam keadaan mihnah. Nikmah kenikmatan, mihnah itu musibah. Iya kan? Kalau enggak ini, ya itu. Kalau enggak itu, ya ini. Taib, mengingat kematian, apakah engkau di atas mihnah atau nikmah? Mengingat kematian akan menjadikan engkau lebih baik. Apakah engkau dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang? Mengingat kematian akan menjadi lebih baik. Contoh, kata beliau rahimahullah, fa in kana fi halati dhiqin wa mihnah. Kalau dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan musibah, dzikrul mauti yashul alai. Mengingat kematian itu akan meringankan bebannya. Mengapa? Fa innahu la yadum. Karena dia tahu ini tidak selama-lamanya. Bentar lagi saya mati. Maka musibah yang dirasakannya akan semakin ringan. Bahwa ini sebentar. Setelahnya saya mati. Qala, kata beliau, au fi hali ni'matin wa sa'atin. Atau kalau dia dalam keadaan nikmat, dalam keadaan dia luas, lapang, Masya Allah, Allah berikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Fadzakarul maut, kemudian dia ingat mati, fadzikrul maut yamna'uhu minal iqtirari biha. Maka ingat matinya dia akan menjaga dia tidak melampaui batas, tidak maghrur, tertipu dengan kenikmatan yang bergelimang, tidak tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Dia selalu sadar bahwa dia akan mati, bahwa ini enggak selama-lamanya. Terjaga dari ifrat dan tafrid, terjaga dari ghulu. Ikhwani fi din a'azakumullah.
Karena seorang yang sukun ilaiha, siapa yang tentram dengan kenikmatan dunia, maka niscaya dia akan melampaui batas. Tapi ketika dia ingat mati, dia nggak akan berlebihan dengan dunianya, nggak akan melampaui batas. Khonibuddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Imam Qurtubi berkata, ajma'an nas, bahwa manusia secara ijma', manusia bukan muslimin saja, manusia seluruhnya sepakat, annal mauta laysa lahu sinnun ma'lum wala zamanun ma'lum wala maradun ma'lum, bahwa kematian itu akan datang tidak dengan penyakit tertentu, tidak dengan umur tertentu, tidak dengan zaman dan waktu tertentu. Tidak berkait dengan waktu tertentu, harus umur sekian, tidak. Dengan penyakit tertentu, tidak juga. Kematian adalah sesuatu yang sudah Allah tulis, yang sudah Allah takdirkan. Kapan datang kematian tersebut, waktunya, maka dia akan mati. Sakit ataupun tidak sakit, tua ataupun dia muda, apakah laki-laki ataupun perempuan, apakah dia berjihad berperang fisabilillah ataupun dia tidak ikut berjihad fisabilillah, apakah dia dalam keadaan berjalan di jalan yang aman ataupun dia berjalan di jalan yang berbahaya, kalau datang waktunya mati, dia akan mati. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka yang tidak ikut berperang karena takut mati, niscaya mereka akan berjalan ila madaji'im, akan berjalan menuju kematiannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yazid ar-Raqashi pernah berkata pada dirinya sendiri, waihak ya Yazid, celaka engkau wahai Yazid, man dha yusalli anka ba'dal maut, siapa yang akan salat untukmu setelah engkau mati, siapa yang akan berpuasa untukmu setelah engkau mati, siapa yang akan membuat ridha Allah kalau engkau telah mati. Thumma yaqul ayyuhan nas, ala tabkun wa tanuhuna ala anfusikum baqi hayatikum, wahai manusia, tidakkah kalian menangis dan kalian memikirkan tentang diri-diri kalian di sisa hidup kalian ini? Manil mautu talibuhu, siapa yang kematian sedang mencarinya, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Wal qabru baituhu, yang kuburan akan menjadi rumahnya. Wat turabu firashuhu, dan tanah sebagai tempat tidurnya. Wajudu anisuhu, dan ulat belatung akan menjadi temannya. Wa huwa ma'a hada yantadhirul faza'ul akbar, dengan itu pun dia masih menunggu kengerian yang lebih besar, yaitu yaumul qiyamah. Kaifa yakunu halu, kira-kira seperti apa keadaanmu ketika itu? Thumma yabki, kemudian beliau menangis sampai beliau terjatuh, tidak sadarkan diri. Rahimahullah. Kata At-Taimi, syai'an, dua perkara yang akan memutus kelezatan dunia. Zikrul maut, ingat mati, wa zikrul mauqif, ingat mati dan mengingat ketika engkau berdiri baina yadayillah, ketika engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingat dua perkara ini, niscaya kelezatan dunia akan berkurang atau hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya di mimbar, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis, tidak banyak tertawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Rasulullah SAW ketahui tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang mahsyar, tentang mizan, tentang kematian, tentang kubur,
Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya kepada Rasulullah SAW iyanan, dengan mata kepala beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin rahimahullah, pernah mengumpulkan beberapa ulama untuk membicarakan tentang kematian, tentang qiyamah, tentang akhirat, kematian, hari kiamat dan akhirat. Maka mereka berbicara. Fayabkun, sehingga mereka menangis semuanya. Hatta ka'anna baina aidihim janazah, sampai seakan-akan di tengah mereka ada jenazah. Semuanya menangis. Rahimahumullahu ajma'in. Abu Nuaim juga pernah menceritakan tentang Imam Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, kana Ats-Tsauri idza dzakara al-maut la yuntafa' bihi ayyaman. Bahwa Imam Ats-Tsauri ketika dia mengingat kematian, dia hampir tidak bisa dimanfaatkan beberapa hari. Fa in su'ila an syai'in, kalau ditanya tentang sesuatu, qala la adri, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Akhwani fillah, a'azakumullah. Syaghalathu dzikrul maut. Tersibukkan dengan pikirannya tentang kematian. Tersibukkan dengan dirinya, nafsi, diriku. Ada orang bertanya, tidak tahu. Aku tidak tahu. Beberapa hari. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Al-Asbat juga berkata bahwasanya pernah disebutkan di sisi Nabi SAW seseorang dengan berbagai macam pujian. Orang ini begini, dipuji di depan Nabi SAW. Nabi bertanya, kaifa dzikruhu lil maut? Bagaimana dia dalam mengingat kematian? Falam yadhkur dzalika anhu. Ternyata tidak disebut bagaimana dia mengingat kematian. Maka Nabi menyatakan, ma huwa kama taqulun. Tidak. Dia tidak seperti yang kalian ucapkan. Artinya pujian-pujian tadi tidak. Dia tidak pantas dengan pujian-pujian itu. Ketika ternyata dia tidak banyak mengingat kematian. Maka mengingat kematian memiliki beberapa hikmah. Disebutkan oleh Ad-Daqqaq 3 perkara. Qala man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya'. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalbi. Hatinya dipenuhi qana'ah, merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak tamak. Karena dia tahu sebentar lagi akan mati. Maka dia tidak tamak. Apa yang dia dapatkan, alhamdulillah. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Dia akan semangat beribadah. Demikian kata Ad-Daqqaq rahimahullah melalui nukilan Al-Qurtubi rahimahullah. Bahwa siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, dia akan bersegera bertaubat. Karena dia merasa sebentar lagi dia akan mati. Dan dia sadar suatu saat dia akan mati. Maka dia segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb. Hati yang qana'ah. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Tidak tamak dengan dunia. Tidak serakah dengan dunia. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan semangat dalam beribadah. Semangat dalam salatnya, semangat dalam qiyamul lailnya, semangat dalam puasanya, semangat dalam bersedekah, semangat dia dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah. Sebaliknya, masih kata beliau, manasiyal maut uqiba bi thalathati asya'. Siapa yang melupakannya, melupakan kematian, maka dia akan ditimpa 3 perkara. Taswifut taubah. Pertama, menunda-nunda taubat. Karena tulul amal. Karena angan-angan yang panjang. Dia merasa yakin kalau hidupnya akan sampai tua. Kemudian dia berkata, nanti saja kalau saya tua. Dari mana dia yakin kalau dia akan hidup sampai tua? Dari mana dia yakin kalau dia nggak akan mati besok atau lusa? Dari mana dia yakin? Uqiba
bitaswif at-taubah. Akhirnya dia tertimpa kejelekan, yaitu menunda-nunda taubat. Nanti saja. Wa tarkur ridha bil kafaf. Yang kedua, dia tertimpa penyakit, tidak ridha dengan apa yang dia punya. Semua yang Allah beri kepadanya, dia merasa kurang. Dia punya satu lembah emas pun dia akan mengharapkan lembah yang kedua. Sehingga mulutnya dipenuhi dengan tanah. Sampai matinya. Karena dia lupa dengan kematian, maka dia tamak, rakus, serakah. Terus mencari dunia. Alhaakum, kata Allah. Alhaakumut takatsur. Kalian terlalaikan dengan takatsur. Ya takatsar bil amwal. Ya takatsar bid dunya. Padahal besok dia akan mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, at-takatsul fil ibadah. Malas beribadah. Karena dia lupa tentang kematian. Merasa akan hidup terus. Maka dia berpikir nanti ketika akhir-akhir masa hidup saya baru saya akan beribadah dengan rajin. Sekarang sekedarnya saja. A'udzubillah min dzalik. Takasul fil ibadah. Maka setelah dinukil oleh beliau Ad-Daqqaq rahimahullah tentang 3 perkara yang akan didapat kalau mengingat kematian dan 3 perkara yang akan menimpa seseorang ketika dia melupakan kematian, maka beliau berkata, tafakkar ya maghrur fil mauti wa sakratih wa su'ubati ka'sihi wa mararatih. Hendaklah engkau berpikir, ya maghrur, wahai orang yang tertipu dengan dunia. Hendaklah kalian mengingat kematian dan sakaratnya dan sakitnya. Hendaklah kita mengingat kematian dan betapa susahnya, betapa pahitnya. Faya lil mauti min wa'din ma asdaquhu. Duhai kematian, merupakan janji yang betapa jujurnya. Artinya pasti mati itu akan datang. Wa min hakimin ma a'daluh. Dan dari hakim yang betapa adilnya. Kafa bil mauti maqrahan lil qulub. Cukup kematian itu sebagai pelajaran, sebagai pengingat bagi hati. Wa mubqiyan lil uyun, dan untuk membikin air mata di mata-mata kalian. Wa mubarrakan lil jamaah, dan cukup kematian akan memisahkan jamaah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbub man syi'ta fa innaka mufariqun bih. Ya Muhammad, silakan hidup semaumu, pasti engkau akan mati. Dan silakan cintai siapa yang kau cintai, dan engkau pasti akan berpisah dengannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Perkara ini perkara yang sudah pasti, nggak ada yang membantah, dan nggak ada yang bisa membantah. Siapapun dia akan mengakui bahwa kematian pasti akan datang, dan dia pasti akan berpisah dengan dunianya. Tetapi anehnya, ketika mereka mengejar-ngejar dunia, seakan-akan mereka tidak pernah ingat kematian. Seakan-akan mereka tidak pernah berpikir bahwa sebentar lagi dia akan mati. Sehingga pagi, siang, malam, semua dipakai untuk dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya? Apa makna ayat ini? Allah berfirman, wabtaghi, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari darul akhirah. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Disebutkan tafsirnya, kata Qurtubi rahimahullah, walaqad ahsana man khala fi tafsiri qawlihi ta'ala wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan betapa bagusnya apa yang dikatakan dalam tafsir ayat ini, yaitu utlub fima a'takallahu minad dunya ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia, cari akhirat. Berarti kita diberi oleh Allah seluruh kenikmatan untuk mencari akhirat. Itu tujuan utama.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan utama kita hidup di dunia dengan semua yang Allah berikan adalah mencari akhirat. Punya kenikmatan pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kenikmatan yang ada pada diri kalian, apakah kalian tidak lihat? Diberi pandangan, diberi penglihatan, diberi hati, diberi mata, semua. Diberi tangan, diberi kaki, diberi kemampuan, kekuatan, semuanya untuk mencari akhirat. Kemudian diberi harta, diberi rezeki, diberi kemurahan oleh Allah, kemudahan dalam dunianya, Masya Allah. Juga cari akhirat dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu bisa, dengan apa yang Allah berikan padamu dari kekuatan, kemampuan, ila akhirih. Al-akhirah, kata Qurtubi, ay al-jannah, untuk mencari surga, untuk mencari akhirat, mencari surga, kehidupan yang abadi dalam jannah, dalam keridhaan Allah, dalam kenikmatan yang selama-lamanya. Fa inna haqqal mu'min an yusrif ad-dunya fima yanfa'uhu fil akhirah. Karena semestinya seorang mukmin menggunakan semua yang dia miliki dari dunianya untuk apa yang bermanfaat di akhirat. La fit tini wal ma', bukan hanya untuk tanah dan air, bukan hanya untuk bangunan, bukan hanya untuk tajabbur wal baghi, bukan untuk kesombongan dan berbangga-banggaan. Faka'annahum qalu, maka seakan-akan mereka berkata, la tansa annaka tatruk jami'a malik. Seakan-akan para ulama itu menafsirkan itu dan berkata, maknanya jangan lupa kalau engkau akan meninggalkan semua itu, harta yang kamu miliki, dunia yang kamu miliki, semua akan kamu tinggal, kecuali bagianmu dari kafan yang akan melilit tubuhmu di kuburmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jannah tidak akan didapat dengan angan-angan. Surga tidak akan bisa didapat hanya dengan amani, hanya dengan angan-angan. Kalau angan-angan Yahudi dan Nasrani sudah berangan-angan, semua mereka berangan-angan kalau mereka akan masuk surga. Semuanya berkata seperti itu. Dan semuanya berangan-angan bahwa kami gak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu angan-angan mereka. Hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur bahwa kalian ahli jannah. Kalian orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalian kekasih-kekasih Allah, ahibba'u. Hatu burhanakum, buktikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Raja bukan angan-angan. Angan-angan bukan raja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bedakan amani dengan raja. Kalau dia berharap dengan mengikuti jalannya, itu disebut dengan raja. Ibadah dibangun di atas tiga: kecintaan kepada Allah, harapan kepada Allah, dan rasa takut pada Allah Ta'ala. Al-mahabbah, wal-khawf, wal-raja. Kalau angan-angan, itu bukan raja. Kalau dia ingin berharap tapi tidak berusaha, itu bukan raja, dan itu bukan yang disuruh, bukan yang diperintahkan. Yang diperintahkan adalah kalian berusaha dan berupaya untuk mendapatkan dari Allah rahmatnya, jannahnya, keridhaannya. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, inna qauman alhathumul amani hatta kharaju minad dunya wa malahum hasanatun. Sesungguhnya ada satu kaum yang terlalaikan hanya dengan harapan-harapan kosong. Terlalaikan dia, terbuai dengan amani, dengan angan-angan yang dia pikirkan. Saya akan diampuni, saya akan masuk ke dalam surga, saya akan begini, akan begitu. Sampai kharaju minad dunya, sampai ketika dia mati, keluar dari dunia, tidak punya satu hasanah pun, tidak punya kebaikan pun. Yaqulu ahaduhum, salah seorang mereka beralasan,
Masih kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Inni uhsinu dzan bi Rabbi. Aku kan berbaik sangka pada Rabbku. Allah akan mengampuniku. Allah akan masukkan aku dalam jannah. Ini kan baik sangka pada Allah Taala. Allah mengikuti prasangka hambanya. Apa jawaban beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Kadzibun, itu kedustaan. Lau ahsana dzan la ahsana al-amal. Dia berdusta. Kalau dia berbaik sangka pada Allah, akan dia berbaik amal. yakni dia akan beramal baik. Kalau dia berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Kalau dia berbaik sangka pada Allah dengan bermaksiat, tenang saja Allah akan mengampuni saya. Berbuat dosa, berbuat maksiat, tenang saja Allah akan mengampuni. Tenang saja Allah akan memaafkan. Nanti Allah akan begini, Allah, kita akan begini, kita akan begitu. Husnul dzan, itu bukan husnul dzan, itu su'ul dzan, berburuk sangka. Menganggap Allah tidak adil. Menganggap Allah lalai dengan perbuatanmu. Kalau dia berbaik sangka pada Allah, maka dia akan berusaha untuk mentaati Allah. Ini jawaban Al-Hasan Al-Basri. Kadzibun, dia berdusta. Lau ahsanal dzan la ahsanal amal. Ingat-ingat itu. Kalau dia berbaik sangka pada Allah, pasti amalannya pun akan jadi baik. Baru itu orang berbaik sangka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Itu adalah prasangka kalian yang kalian prasangkakan dengan Rabb kalian, akhirnya justru memasukkan kalian ke dalam azab, dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang merugi. Lihat prasangka ini. Allah katakan itu dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum. Yahudi menduga bahwa mereka akan masuk jannah. Nasrani menduga bahwa mereka akan masuk surga. Yahudi dan Nasrani merasa kalau mereka dicintai oleh Allah, menduga. Apakah itu baik sangka? Oh, karena berbaik sangka pada Allah, Allah akan berikan pada mereka? Tidak. Allah katakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum. Katakan mana bukti-bukti kalian? Ikhwani fi din a'azakumullah. Sa'id ibn Jubair rahimahullah menyatakan yang namanya al-ghurrah, gurur kepada Allah, salah sangka kepada Allah adalah yatamadar rajul bil ma'siyah wa yatamanna 'ala Allahil maghfirah. Yang namanya ghurrah, yang namanya magrur adalah dia terus dalam dosa mengharapkan diampuni. Terus menerus israr, yatamada bil ma'siyah, terus menerus dalam kemaksiatan dan dosa dengan enteng, dengan tidak takut, dengan seenaknya, dengan tidak khawatir, dengan tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap akan diampuni. Dalam keadaan terus menerus. Itu maghrur. Bukan husnul dzan. Itu bukan baik sangka. Itu maghrur, tertipu dia. Tertipu dengan bayangannya sendiri. Baqiyah Ibn al-Walid rahimahullah berkata, kataba Abu Umair as-Suri ila ba'd ikhwani. Abu Umair as-Suri menulis surat kepada saudara-saudaranya. Di antara isi tulisannya, amma ba'd, fa innaka qad asbahta tu'ammil dunya bituli umrik wa tatamanna 'ala Allahi al-amani bisu'i fi'lik innama tadribu hadidan baridan wassalam. Kata beliau, engkau berharap dengan tulul amal, dengan panjang angan-angan di dunia bahwa engkau akan panjang umur. Dan kemudian engkau mengharapkan dari Allah dengan angan-angan dalam keadaan perbuatanmu jelek. Sesungguhnya engkau sedang memukul besi yang dingin. Wassalam. Tadribu hadidan baridan, engkau memukul besi yang dingin, artinya enggak ada ngaruhnya sama sekali. Angan-angan terlalu panjang. Tulul amal. Sedangkan amalan buruk.
amal. Kemudian berangan-angan, niscaya kita nanti karena kita masih Islam, kita akan diampuni, kita akan begini, kita akan begitu, kita akan begini. Sesungguhnya engkau sedang memukul besi yang dingin. Harapan kosong, enggak ngaruh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita mengingat kematian dengan beberapa cara. Yang paling jelas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu menziarahi kubur kaum muslimin atau menengok orang-orang yang sakit atau menghadiri kematian seseorang. Ini akan mengingat kematian. Ketika ziarah kubur, kita masuk ke perkuburan, melepaskan sandal-sandal kita, kemudian kita mengingat bahwa mereka ini semua saudara-saudara kita, kaum muslimin. Di antara mereka kerabat-kerabat kita, ibu bapak kita, nenek kakek kita, dalam keadaan dikubur mereka semua. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, wahai penghuni kubur ini, dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Antum sabiqun, kalian lebih dulu. Wa inna bikum lahiqun, dan kami akan mengikuti kalian. Diucapkan dengan sadar, dengan tahu maknanya bahwa saya akan mengikuti kalian. Itu ingat kematian. Kalian lebih dulu dan saya pasti akan mengikuti kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah mendatangi perkuburan dan mendatangi kubur ibunya. Kemudian beliau menangis. Menangis sehingga membuat menangis semua sahabat yang di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira laha falam yu'dzan li." Kata Nabi, menerangkan kenapa beliau menangis, aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun untuk ibuku, tetapi aku tidak diberi izin. Ista'dzantu fi an azura qabraha, dan aku minta izin untuk menziarahi kuburnya, maka Allah izinkan aku untuk menziarahi kuburnya. Ala fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Kata Nabi, ziarahilah kubur, karena sungguhnya menziarahi kubur itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Dan dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukum bil maut, karena menziarahi kubur itu akan membawa kalian mengingat kematian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Mereka yang tidak pernah ziarah kubur, tidak pernah menengok orang yang sakit parah, tidak pernah menghadiri kematian seseorang, hatinya akan kaku, akan keras. Seakan-akan tidak pernah kenal yang namanya mati. Bahkan sebagian anak-anak muda, na'udzubillah min dzalik, orang tuanya meninggal dunia di lantai bawah, dia sembunyi di lantai atas. Tidak mau lihat, tidak mau tahu, tidak mau peduli. Dan dia pakai di telinganya mendengarkan musik, nggak mau mendengar apapun. Katanya, saya takut. Takut apa? Takut apa? Takut mati. Mati pasti datang. Takut adab? Kalau takut adab, beramal dengan amalan yang saleh. Beribadahlah kepada Allah, bukan mendengarkan musik. Ini barakallahu fikum sudah terlalu jauh manusia lalainya dari yang namanya kematian. Lalainya dari yang namanya kematian.
Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang hatinya keras perlu diluluhkan. Kata Qurtubi rahimahullah, meluluhkan hati yang keras itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, menghilangkan kejelekan-jelekan pada dirinya dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Paling tidak dia mengingat kematian melalui telinganya, mendengar tentang kematian melalui telinganya. Yang kedua, dzikrul mauti fayukthir min dzikri hadimil ladzat wa mufarriqil jama'at wa muyattim al-banina wal banat. Yang kedua, mengingat kematian, memperbanyak ingat mati yang akan menghabiskan dan menghancurkan segala kelezatan dunia, yang akan memisahkan jamaat, yang akan meyatimkan anak-anak. Kama taqaddama fi hadzal bab, sebagaimana apa yang sudah disebutkan dalam bab kita, yaitu ucapan Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Yang ketiga, musyahadatul muhtadirin, menghadiri kematian seseorang. Artinya kalau ada seorang yang sakit parah, ada yang sudah demikian, yang diduga sudah menjelang ajalnya, datangi. Apa keuntungannya? Pertama, engkau mentalkinnya, membantu dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Kamu dapat pahala. Yang kedua, kamu melihat bagaimana kematian itu datang. Dari ujung kakinya yang dingin seperti es, kemudian merambat sampai ke betisnya, kemudian sampai ke pahanya, kemudian tiba-tiba matanya melihat ke atas. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, mata itu mengikuti rohnya. Dan kadang dia meronta, kadang berkeringat di jidatnya. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya yang namanya kematian itu ada sakaratnya. Sakit. Kita akan bisa melihat sekian macam manusia ketika akan mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang akhirnya kita pun akan merasa sebentar lagi saya akan seperti dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan dihindari, bukan malah disembunyikan. Demikian pula ketika engkau sakit dan kemungkinan akan mati, semestinya dokternya mengatakan kamu sebentar lagi ajalmu akan tiba sesuai dengan dugaan kami. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika terbunuh, beliau terluka dan diberi minum air susu dan diberi minum jus korma, keluar dari lukanya. Maka dikatakan, berwasiatlah wahai Amirul Mukminin, umurmu tidak akan lama lagi. Ikhwan ibn a'azakum, maka terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin datang bertakziah dalam keadaan Umar masih hidup. Mudah-mudahan engkau mendapatkan husnul khatimah. Dia masih hidup. Amin. Datang lagi, ya Amirul Mukminin, engkau telah bersikap adil, engkau telah berbuat begini. Aku yakin engkau akan ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Ta'ala. Datang lagi, wahai Amirul Mukminin, semoga engkau digabungkan bersama dua sahabatmu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar, karena aku selalu mengingat ucapan Rasulullah SAW, aku bersama Abu Bakar wa Umar, aku berangkat bersama Abu Bakar wa Umar, aku pergi bersama Abu Bakar wa Umar. Mudah-mudahan engkau digabungkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Kata Ibn Abbas, faltafattu ilaih, aku lihat siapa dia. Ternyata dia adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak kemudian disembunyikan, jangan bilang aja. Jangan. Justru dia tidak siap-siap. Tapi kalau diberitahu
Kalau ternyata salah dugaannya, walhamdulillah amalannya jadi baik. Walaupun tidak bisa memastikan kematian seseorang, hanya berkata sebagaimana apa yang dikatakan ketika itu, umurmu tidak akan lama lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga dia bersiap-siap. Qul ibn a'azakumullah. Fa inna fi an-nadhari ila al-mayyit wa musyahadat sakaratihi wa naz'atihi wa ta'ammal suratihi ba'da mamatihi ma yaqta' 'anil nufusi ladzataha. Kata Qurtubi rahimahullah, melihat orang yang akan mati, menyaksikan seorang yang sedang sakaratul maut, kamu lihat wajahnya, kamu lihat dirinya, niscaya itu akan menjadikan engkau zuhud. Hubbud dunyamu semakin berkurang. Yang tadinya hubbud dunya akan berkurang. Akan berpikir tentang akhirat. Saya selama ini tidak berpikir kematian. Saya selama ini seakan-akan akan hidup terus selama-lamanya. Saya belum mempersiapkan ini, belum mempersiapkan itu. Saya belum beramal dengan amalan ini, dengan amalan itu. Akan membuat kelezatan dunia semakin berkurang. Al-Hasan al-Basri rahimahullah menceritakan, pernah dia masuk menengok saudaranya yang sedang dalam keadaan sakit dan menjelang kematiannya. Fi sakaratil maut, fanadhara ila karabihi. Maka Al-Hasan al-Basri melihat bagaimana susahnya dia ketika akan mati. Wa shiddat ma nasala bih. Dan dia menyaksikan bagaimana dahsyatnya apa yang terjadi pada orang tersebut. Melihat wajahnya, melihat raut mukanya ketika akan wafat. Maka beliau Hasan al-Basri pulang ke rumah keluarganya dengan wajah yang berubah, pucat. Keluarganya terheran-heran. Ada apa denganmu? At-ta'am, aku siapkan makan. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, kata keluarganya. Dijawab oleh Al-Hasan al-Basri, ya ahlah, alaikum bita'amikum wa syarabikum, fa wallahi laqad ra'aitu masra'an la azalu a'mal lahu hatta alqah. Untuk kalian, makanan kalian dan minum kalian, sungguh aku telah menyaksikan masra'an, perjuangan, pertikaian pada seseorang yang sungguh aku akan beramal sampai aku menjumpainya. Yani melihat bagaimana dahsyatnya seorang yang akan mati, seorang yang akan wafat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan waja'at sakratul mauti bil haqq. Dan ingatlah ketika nanti datang sakaratul maut dengan kebenaran. Atau di ayat lain, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kau lihat bagaimana orang-orang zalim ketika mereka di dalam kesusahan kematiannya. Atau Allah katakan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan kalau saja nanti ketika nyawa sudah di kerongkongan, kata Allah, dan ketika itu kalian benar-benar menyaksikan. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi. Tidak sekali-kali. Nanti ketika nyawa sudah di kerongkongan, wa qila man raq. Dan dikatakan siapa yang bisa meruqyah? Siapa yang akan meruqyah? Tidak ada. Kematian enggak bisa diruqyah dengan apapun. Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu dia menduga dengan pasti bahwa dia akan berpisah. Dia akan mati. Waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ketika betis dengan betis sudah berhimpit dan engkau berjalan menuju Rabbmu. Ikhwan fillah azakumullah, apakah kurang yakin tentang kematian? Oh, kami sudah yakin. Taib, apakah kalau sudah yakin sudah dipersiapkan tentang kematian? Dan ini baru satu tahapan pertama. Setelah tahapan kematian ada tahapan di alam barzah, di kubur-kubur mereka. Setelah alam barzah masih ada hari kebangkitan.
Wasa'atu adha wa amar. Lebih dahsyat dan lebih pahit. Setelah itu masih ada mahsyar. Dikumpulkan manusia seluruhnya, min awalihi ila akhirih, dalam keadaan didekatkan matahari pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Belum lagi ketika mereka menjalani al-jisr yang sangat licin, yang disebut dengan mazlaqah, yang mudah menggelincirkan seseorang, yang sangat tipisnya, sangat kecilnya, sehingga malaikat bertanya, ya Rabb, siapa yang akan melewatinya? Kata Allah, man asya, siapa yang aku suka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya pada al-maghrib billahi ta'ala. Wallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.